Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke berikutnya, yaitu masuk ke amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Jawazimul fi'lil mudhari' wal jawazimu samaniyata asyar. Amil jazm yang menjazmkan fi'il mudhari' itu jumlahnya ada 18. Wahya lam walamma wa'alam wa'alamma walamul amr ila akhirih. Yang pertama lam, harfu jazmin wa nafyin wa qalbin, 3 namanya. Harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Harfu jazmin karena menjazmkan, harfu nafyin karena menafikan, harfu qalbin karena mengqalab, yaitu memindah, ya, memindah, mengganti dari zamannya fi'il mudhari' yang ihtimal pada zaman hal atau zaman istiqbal. Setelah dimasuki lam, maka zamannya berpindah menjadi zaman madhi. Jadinya lam yadrib, tidak memukul. Nah, itu tidak memukul jadinya madhi kan. Ketidak memukulan itu sudah apa belum? Sudah tidak memukul, ya. Lam yadrib Zaidun, Zaid tidak memukul. Ketidak memukulan Zaid sudah atau belum? Sudah. Ya, bukan memukul, yang bukan, ketidak. Lam yadrib Zaidun, Zaid tidak memukul. Nah, ketidak memukulan Zaid ini sudah atau belum? Sudah. Nah, makanya ketika fi'il mudhari' dimasuk oleh lam, itu zamannya fi'il mudhari' yang awalnya bisa berzaman hal atau berzaman istiqbal berpindah, beralih menjadi zaman madhi. Maka disebut dengan harfu qalbin. Kemudian yang kedua adalah lamma. Lamma pun sama seperti lam, yaitu harfu jazmin wa nafyin wa qalbin. Ia menjazmkan, menafikan, dan mengqalab, memindah zamannya fi'il mudhari' dari zaman hal atau istiqbal ke dalam zaman madhi. Kemudian yang ketiga adalah lam. Alam nasrah. Di sini fa'alam harfu takririn wa jazmin, adalah huruf takrir, disebut dengan huruf takrir. Harfu takririn wa jazmin. Takrir itu mentakrir, menetapkan, mengakidkan lah, mengakidkan. Alam nasrah, tidakkah kita itu luas? Alam nasrah laka sadrak. Nah, itu harfu takrin wa jazmin. Nah, jazmin yang menjazmkan, maka nasrah dijazmkan oleh alam. Alamma ini juga harfu takririn wa jazmin. Alamma uhsin ilaika, tidakkah aku perlakukan kamu dengan baik? Nah, ini juga mentakrirkan. Pertama juga mentakrir, apakah aku tidak meluaskan hatimu ataupun pikiranmu, dadamu. Nah, itu juga takrir, menetapkan. Kemudian lamul amri. Nah, lamul amri ini lam yang berfaedah amr, yaitu menunjukkan pada mana amr yang masuk pada fi'il mudhari' waqi' ghaib. Jadi lam amr ini hanya bisa masuk kepada waqi' ghaib, tidak ada yang masuk kepada waqi' mukhatab, karena ketika waqi' mukhatab sudah bisa menunjukkan pada mana amr dengan sendirinya. Karena itulah hakikatnya fi'il amr, ya. Jadi liyadrib, liyadriba, liyadribu, litadrib, litadriba, liyadribna. Itu cuma sampai 6. Lamun amri liyunfiq zu sa'atin. Mohon agar orang-orang yang memiliki keluasan, yaitu yang orang yang memiliki harta banyak, agar berinfak. Nah, ini memerintahkan kepada orang yang ketiga, yaitu orang kaya di sana, bukan orang yang ada di hadapan kita. Walamud du'a, kemudian lam du'a. Lam du'a berarti lam yang menunjukkan pada mana perintah. Perintah minal adna ilal a'la, yaitu dari orang yang rendah ke orang yang tinggi. Contoh liyaqdi alaina rabbuka. Liyaqdi, semoga ataupun mohon agar Tuhan kamu itu memutuskan ataupun memberi keputusan kepada kita, memberi kebijakan, keputusan kepada kita. Nah, ini juga lam doa, yaitu lam yang menunjukkan pada mana perintah dari orang yang rendah ke orang yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang selanjutnya adalah la fin nahyi, yaitu la nahi, la takhaf, la tadrib. Ini juga menjazmkan fi'il mudhari'. Langsung dengan menggunakan la-nya, itu la nahi. Kemudian la du'a berarti memerintahkan untuk tolabu tarki, ya. Kalau amr tolabul fi'li, kalau nahi tolabu tarki, yaitu memerintahkan untuk meninggalkan. Nah, memerintahkan untuk meninggalkan. Kalau nahi itu berarti minal adna ilal minal a'la ilal adna. Kalau lamnya itu lam du'a, la du'a itu minal adna ilal a'la. Nah, tapi kalau sama-sama dari orang yang setara selevel derajatnya, maka disebut dengan iltimas, ya. Iltimas itu sama, berarti kita sesama kawan memerintahkan, meminta, memohon, itu iltimas. Wala al-musta'mal fi du'a la tu'akhidna. Nah, ini la-nya la tu'akhidna, jangan engkau siksa kami ya Allah. La tu'akhidna, jangan engkau siksa kami. Nah, ini la-nya la du'a. Nah, amil-amil jazim yang tadi disebutkan itu adalah amil-amil jazim yang menjazmkan fi'il mudhari satu, ya, yang menjazmkan satu fi'il mudhari. Nah, karena ada dua amil jazim ini, ada amil jazim yang menjazmkan satu fi'il mudhari, ada yang menjazmkan pada dua fi'il mudhari. Nah, dua fi'il mudhari ini, fi'il yang pertama disebut dengan fi'il syarat, fi'il yang keduanya disebut dengan fi'il jawab atau fi'il jaza. Nah, apa saja yang menjazmkan pada dua fi'il ini, yaitu ada 12 sisanya berarti. Walladzi yujzimu fi'alaini isna asyar. Nah, yang pertama adalah in. Innya ini adalah in syartiyah, yaitu harfu jazmin wa syartin wa qalbin. Ya, ada 3 nama. Harfu jazmin wa syartin wa qalbin. Harfu jazmin karena menjazmkan, harfu syartin karena huruf syarat, harfu qalbin karena mengqalb, yaitu mengganti, memindah dari zamannya fi'il mudhari berzaman hal atau istiqbal dipindah ke zaman dari zaman madi ini, ya. Dari zaman madi karena masuknya ke fi'il madi di sininya. Yaitu yuqallibu ma'nal madi ilal istiqbal, yaitu memindah maknanya fi'il madi dari zaman madi ke zaman istiqbal. Contoh, in qama zaidun qama amrun, ya, misalkan in qama zaidun qama amrun, di situ in yaitu menjazmkan pada fi'il mudhari mahallan, secara mahal, karena fi'il madhi itu mabni, ya. Jadi kalau mahal itu masuk kepada fi'il yang mabni, maka nanti i'rabnya itu mahal, yaitu fi mahalil jazmi, karena dia adalah fi'il madhi, ya. Karena fi'il madhi tidak bisa dijazmkan menjadi qom, misalkan, tidak bisa kan, qoma tetap. In qama zaidun qama amrun. Nah, itu in adalah amil jazim yang menjazim pada dua fi'il. Fi'il yang pertamanya itu lafaz qoma disebut dengan fi'il syarat. Kemudian fi'il yang keduanya adalah qama zaidun, itu adalah fi'il jawab. Itu, ya, jawab syaratnya. Kemudian yang kedua adalah ma syartiyah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Ya, ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apa-apa yang kamu lakukan, kebaikan apapun yang kamu lakukan, maka Allah pasti akan mengetahuinya. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apapun kebaikan yang kebaikan yang kamu lakukan, Allah pasti akan mengetahuinya. Nah, di situ ma yaitu harfu jazmin wa syartin. Huruf huruf jawab, huruf jazm dan huruf syarat. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Taf'alu ini fi'il mudhari yang dijazmkan oleh ma, alamat jazmnya dengan membuang nun, harfun nun, ya, karena termasuk af'alul khamsah. Kemudian ya'lamhu, itu ya'lamhu dijazmkan dengan menggunakan sukun, li'annahu sahihul akhir, ya, li'annahu sahihul akhir, karena fi'il mudhari'nya adalah fi'il mudhari yang sahih huruf akhirnya, maka dijazmkan dengan menggunakan sukun. Kemudian yang selanjutnya adalah man. Mannya disebut dengan man syartiyah. Berarti man di sini adalah harfu jazmin wa syartin juga, yaitu huruf jazm dan huruf syarat. Man ya'mal su'an yujza bih.
barang siapa yang melakukan keburukan maka akan dibalas keburukan itu. Ya'mal ini adalah fi'il syarat dijazmkan oleh man, alamat jazmnya dengan menggunakan sukun li'annahu sahihul akhir. Kemudian yujza ini dijazmkan oleh man menjadi fi'il jawab, alamat jazmnya dengan membuang huruf elat. Ya, yujza itu dari kata jaza yajzi, kemudian dimabnikan maf'ul yujza. Nah, yujza ketika tingkat jazm karena dia mu'tal maka alamat jazmnya dengan bihadfi harfil elat, maka dibaca yujza bi. Kemudian mahma ta'tina bihi ini disebut dengan fi'lu syarat ya, wa jazmin. Fa mahma ismu syartin, bukan huruf isim, berarti ini mahma ini masuk kepada isim. Warabi'u mahma ta'tina bihi min ayatin litas harona biha fama nahnu laka bimu'minin. Mahma ta'tina bihi, nah ini mahma juga termasuk daripada amil jazim yang menjazimkan pada fi'il mudhari dua fi'il, yaitu fi'il ta'tina yang disebut dengan fi'il syarat dan litas harona biha fama nahnu laka bimu'minin. Litas harona ini juga fi'il jawabnya, ya fi'il jawab yang dijazmkan oleh mahma, namun secara mahal ini litas haronanya ini. Karena apa? Karena litas haronnya dia dimasuki oleh lam ta'lil itu. Wa ta'tina fi'lu syarat wa majzumun bi mahma wa alamatu jazmi harful ya. Ta'ti asalnya ata ya'ti, ya ya'ti itu ada ya-nya. Nah, dijazmkan maka ya-nya dibuang, maka mahma ta'tina langsung. Itu satu. Wa alamatu jazmi harful ya wa ana maf'ulun bihi wa bihi jar wa majrur muta'alliqun bi ta'tina wa min ayatin jar wa majrurun bi ya bayanun limahma wa majrur bayan limahma fi mawdi'in nasbi 'ala al-hali min al-ha wa litashharu fi'lu mudhari mansubun bi an mudmaratan jawazan ba'da lamikai wa fa'ilu mustatirun bi wujuban wa ana maf'ulun bihi bi jar majrur muta'alliqun bi tasharuna fama fa rabitul jawab fama wa nahnu ismuha in kuntu hajaziyya wa laqad jar majrur wa ini wa oh, jumlah berarti. Wa jumlatu fama nahnu laka bimu'minin fi mawdi'i jazmin jawabu syarat. Oh iya. Jadi jawabnya, fi'il jawabnya itu adalah jumlah ya. Fama nahnu laka bimu'minin. Mahma ta'tina bihi min ayatin, ya, ketika datang ayat kepada kita litasharuna biha, agar kita tunduk dengan ayat tersebut, fama nahnu laka bimu'minin. Maka kami tidaklah orang yang beriman kepadamu. Ini lihat siap ayatnya ya. Nah, itu jadi ta'tina ini adalah fi'il syaratnya, kemudian fi'il jawabnya itu berupa jumlah fama nahnu laka bimu'minin. Ini jumlah yang menjadi jawab, berarti dia mahalnya mahal jazm. Karena apa? Karena menjadi jawab ya, karena menjadi jawab syarat. Jadi jumlahnya ini jumlah fama nahnu laka bimu'minin itu fi mawdi'i jazmin atau fi mahalli jazmin jawabu syarat, karena menjadi jawab syarat. Kemudian yang selanjutnya adalah izma. Izma juga fa izma harfu syaratin 'alal ashah, ini juga huruf syarat. Wa innaka izma ta'ti ma anta amirun. Nah, sini bihi tulfi man iyyahu, panjang. Jadi ini izma juga sama maknanya, yaitu ketika izma misalkan izma ta'ti laka atika ya, misalkan ketika kamu datang kepadaku maka atika saya pun datang kepadamu, misalkan bisa contoh yang mudahnya. Nah, ini izma juga sama seperti amil jazim sebelumnya, yaitu menjazmkan pada dua fiil, atau dalam contoh di sini wa innaka izma ta'ti ma anta amirun bihi tulfi man iyyahu ta'muruna atiya. Maka fa izma di situ harfu syaratin 'alal ashah, wa ta'ti yang pertama itu fi'lu syarat yang dijazmkan, wa alamatu jazmi harful ya, wa tulfi, nah tulfi ini jawabu syarat, alamatu jazmi harful ya karena dia termasuk daripada mu'tal
ya, mu'tal ya. Kemudian selanjutnya adalah ayun. Ayun ini ismu syartin wa jazmin, yaitu isim syarat dan jazm yang menjazmkan, yaitu menjazmkan pada dua fiil juga. Ayun contoh ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama Allah yang manapun engkau berdoa, falahu atau ayyamma tad'u falahul asmaul husna, atau ya berdoa apapun, ya berdoa untuk apapun atau untuk apapun kamu berdoa, maka sesungguhnya Allah memiliki asmaul husna. Artinya ketika kita mau berdoa kepada Allah dengan doa apapun, maka ya dahulukan dengan menggunakan asmaul husna karena Allah memiliki asmaul husna. Nah, di situ ayyamma tad'u, tad'u disebut dengan fiil syarat yang dijazmkan oleh ayun. Nah, jumlah falahul asmaul husna itu fi mahalli jazmin jawabul syarat, ya, menjadi jawab syarat. Kemudian mata misalkan mata ad'il imamata ta'rifuni. Jadi ketika sama iza mata itu mata ad'il imamah, mata ad'il imamah, ad'i ini meletakkan. Jadi ketika aku meletakkan imamah, maka ta'rifuni, maka kalian akan mengenalku. Karena biasanya kan saya kalau pakai imamah kita kenal. Tapi kalau pas dicopot imamahnya kadang ya kan agak beda gitu ya. Karena biasanya saya pakai imamah, pakai jubah, pas lagi wudhu misalkan dicopot imamahnya, pangling kita nggak kenal. Ini siapa ya, ternyata saya kan. Yaitu mata ad'il imamata ta'rifuni. Ad'i ini fi'il syarat yang dijazmkan. Nah, kemudian dibaca kasrah ini li'anna harfas sakin idza hurika bil kasr, agar tidak iltiqa sakinen dengan imamah al-imamanya al-nya itu, maka dibaca ad'i al-imamah. Mata ad'i al-imamata ta'rifuni. Nah, ta'rifuni ini fiil syarat fiil jawab yang dijazmkan oleh mata sebagai fiil yang keduanya, yaitu fiil jawab. Alamat jazmnya dengan pembuangan nun li'annahu min af'alil khamsah. Asalnya ta'rifuna ni, tapi nunnya dibuang karena alamat jazm. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ayyana. Fa ayyana ma ta'dil bihi ar-rih tanzil. Ini juga ayyana ya, sama maknanya ketika, yaitu ayyana ma ta'dil bihi ar-rih tanzil, yaitu ketika rih itu sedang, artinya tidak terlalu kencang, tidak terlalu lembut, maka tanzil, maka hujan akan turun misalkan. Yaitu ayyana juga dia sama menjazmkan pada fiil, dua fiil ya, pada dua fiil mudhari, yaitu fiil yang pertama disebut dengan fiil syarat ayyama ta'dil bihi. Ta'dil ini berarti fiil syarat, kemudian tanzilnya itu berarti fiil jawab. Ayyana ma ta'dil bihi ar-rih tanzil, itu ketika angin itu menghembuskan dengan sedang, yaitu tidak terlalu kencang, maka hujan turun. Nah, ini tanzil sebagai fiil jawabnya yang dijazmkan dengan menggunakan sukun, yang alamat menggunakan sukun li'annahu sahihul akhir. Kemudian selanjutnya aynama takunu yudrikumul maut misalkan. Nah, ini aynama takunu fiil syarat dijazmkan oleh aynama, fiil yang pertama, alamat jazmnya dengan menggunakan hadfun nun karena af'alul khamsah. Kemudian yudrikumul maut, yudrik ini fiil mudhari yang dijazmkan oleh lafaz aynama sebagai fiil yang kedua, yaitu fiil jawab yang alamat jazmnya dengan menggunakan sukun li'annahu sahihul akhir, karena itu sahihul akhir. Kemudian yang ke-10 anna fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban. Nah, di sini anna juga ya sama maknanya ketika fa asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hataban jazlan wa naron ta'ajjaja. Nah, fa anna ismu syartin jazimin wa ta'tiha fi'lu syarat
wa huwa majzumun wa alamatul jazmi hadful ya wa tastajir itu badalun minhu wa tajid jawabu syarat. Jadi tajid ini sebagai jawab syaratnya. Asbahta anna ta'tiha tastajir biha tajid hatoban jazlan wa narun ta'ajjaja. Kemudian haisuma sama haisuma tastaqim yuqaddir lakallah. Haisuma tastaqim ini fiil syarat. Fiil syarat dijazmkan oleh haisuma, alamat jazmnya sukun karena sahihul akhir. Kemudian yuqaddir ini fiil jawabnya yang juga sama dijazmkan oleh haisuma sebagai fiil yang kedua, yaitu fiil jawab yang alamat jazmnya dengan menggunakan sukun li'annahu sahihul akhir. Yaitu sama maknanya ketika juga haisuma tastaqim, ketika engkau bisa istiqomah maka yuqaddir lakallah, maka Allah pun akan memberikan takdir baik kepadamu atau memberikan keputusan baik kepadamu. Kemudian yang selanjutnya adalah kaifama tajlis ajlis, bagaimanapun kamu duduk maka aku pun duduk. Itu jelas tajlis fiil syarat, ajlis fiil jawab ya. Wa izan, dan terakhir adalah wa izan, dan lafaz izan fi syi'ri khassah, yaitu pada syair saja, hanya ada pada syair saja, yaitu wa idza tusibka khassasatun fatahammala atau fatajammala, ada riwayat fatajammala. Ini kalau fatajammala berarti wa idza tusibka khassasatun, ketika engkau tertimpa khassasah, yaitu sesuatu yang mengenai dirimu, misalkan musibah atau bencana, maka fatajammala, maka perbagusilah. Artinya perbagusilah yang mungkin bersabarlah dengan kita beribadah, bersedekah, atau fatahammala, tahamal berarti yang menanggung ya berarti bersabar. Ketika kita tertimpa musibah ataupun tertimpa bencana, fatahammala, maka fatahammal itu di tahammalanya fi'il madhi yang mahal jazm, dan mahal jazmnya itu karena menjadi jawab syarat ya, fi'il jawab syarat. Wa idza tusibka, nah ini tusibka fi'il syaratnya, fatahammala ini fi'il madhi yang mahal jazm karena menjadi fi'il jawab ya. Nah, sudah. Ini masuk ke babu marfu'atil asma. Babu marfu'atil asma, al marfu'atu sab'atun. Bab menjelaskan isim-isim yang dirofakkan. Nah, di sini al marfu'atu sab'atun wa hiya al fa'ilu wal maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi'u lil marfu' wa huwa arba'atu asya' an-na'tu wal 'atfu wa tawkid wal badalu. Isim-isim yang dirofakkan jumlahnya ada 7. Yang pertama adalah fa'il, kedua adalah naibul fa'il atau maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Contoh fa'il jelas qoma zaidun, contoh naibul fa'ilnya duriba zaidun. Wa tsalitsu war rabi'u al mubtada'u wa khabaruhu. Kemudian yang ketiga dan yang keempatnya adalah mubtada dan khabarnya, yaitu zaidun qaimun. Wal khamisu ismu kana wa akhwatiha, yaitu isimnya kana dan akhwat-akhwatnya. Kana zaidun aliman misalkan, maka zaidun adalah isimnya kana. Kemudian wasadisu khabaru inna wa akhwatiha, yaitu khabarnya inna dan akhwat-akhwatnya. Contoh inna zaidan qaimun. Nah, ini qaimun adalah dirofakkan. Kemudian yang ketujuh adalah wattabi'u lil marfu', isim yang mengikuti pada isim yang dirofakkan, yang jumlahnya ada 4, yaitu an-na'tu wal 'atfu wa tawkidu wal badalu. Na'at ja'a zaidun al-katibu, al-'ataf ja'a zaidun wa amrun, tawkid ja'a zaidun nafsuhu, badal ja'a zaidun akhuka. Nah, ini pertama mujmal karena torekohnya yaitu at-tafsil ba'dal ijmal itu. Jadi disebutkan secara umum dulu, baru kemudian satu persatu dijelaskan. Babul fa'il, babu al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, babul mubtada wa khabaruhu. Nah, itu baru. Nah, baru di sini masuk satu persatu.
Yang pertama adalah fa'il. Babul fa'il. Al-fa'ilu huwa al-ismu al-marfu' al-madhkur qablahu fi'luhu. Fa'il ialah isim yang dirofakkan oleh fi'ilnya yang sebelumnya disebutkan fi'il. Yang sebelumnya disebutkan fi'il. Sehingga dari definisi ini kita akan bisa mengetahui bahwa fa'il itu memiliki beberapa hukum. Nah, hukumnya fa'il yang pertama annahu marfu'un, yaitu dirofakan, pasti dirofakan. Kedua, itu fa'il itu tidak boleh dibuang. Fa'il itu tidak boleh dibuang. Kenapa? Karena fa'il sebagai mahkum alaihnya atau sesuatu yang dihukuminya. Kemudian yang ketiga, hukumnya fa'il itu fa'il dimufradkan walaupun fi'ilnya dimufradkan walaupun fa'ilnya tasniyah atau jamak. Jadi contoh koma zaidun, komanya mufrad. Ketika tasniyah koma azaidani juga tetap komanya tasniyah mufrad. Atau koma azaiduna juga tetap komanya dibaca mufrad. Kecuali menurut sebagian lughat yang dikenal dengan lughat akalunil baraghis, yaitu akalunil baraghis. Nah, di situ mereka lughatnya yaitu dengan mengikutkan fiilnya fa'il mengikut kepada fa'ilnya. Ketika fa'ilnya mufrad maka fiilnya mufrad. Ketika fa'ilnya tasniyah maka fiilnya pun tasniyah. Ketika fa'ilnya jamak maka fiilnya pun jamak. Maka dibaca koma zaidun, koma azaidani, komu azaiduna. Nah, itu menurut lughat akalunil baraghis. Sehingga dalam sebutannya pun akaluni al-baraghisu. Nah, al-baraghisu itu nyamuk-nyamuk jamak. Akaluni. Nah, itu akalu juga jamak. Nah, maka menurut lughat akalunil baraghis itu fiilnya fa'il harus diikutkan sama dengan fa'ilnya. Ketika mufrad dimufradkan, ketika tasniyah ditasniyahkan, dan ketika jamak juga dijamakkan. Itu hukumnya fa'il. Kemudian diantaranya lagi hukumnya fa'il adalah ditakniskan, ya, ditakniskan ketika fa'ilnya muannas. Misalkan dorobat Hindun atau dorobat Fatimatun. Nah, itu fiilnya dimuannaskan ketika fa'ilnya itu muannas. Kecuali ketika fa'ilnya itu muannas tapi muannasnya muannas yang majazi. Muannas majazi, yaitu bukan muannas yang hakiki. Kalau muannas yang hakiki yang perempuan, manusia itu hakiki. Nah, kalau muannas yang majazi itu dia bisa satu seperti zaujiyah itu anggota tubuh yang dua, ya, mata ataupun kaki, yadun, itu juga masuk ke dalam muannas majazi. Atau rembulan, bulan, matahari itu muannas majazi. Kenapa dikatakan muannas majazi? Karena dikatakan jamak yang maknawi gitu. Jadi kaidahnya kan kullu jam'in muannasun, ya. Nah, Samsun dengan Qamarun itu juga dikatakan jamak tapi jamaknya yang majazi. Karena apa? Karena hakikatnya Samsun dengan Qamarun itu hanya satu, tapi karena cahayanya banyak ditemukan di beberapa tempat. Di sini ada cahaya matahari, kita pergi ke sana juga ada cahaya matahari. Maka dikatakan dia maknawi jamaknya. Nah, dikatakan majazi ya karena majaz, karena bukan perempuan yang hakiki, ya. Maka itu boleh dimuannaskan, boleh juga dimuzakarkan. Sehingga ketika kita maulid Nabi misalkan tola'al badru, maka bisa tola'al badru, bisa juga tola'atil badru. Karena al badru itu muannasnya majazi itu. Nah, ketika muannasnya hakiki, maka wajib untuk diberi taknis untuk fiil yang fa'ilnya itu muannas. Nah, kemudian hukum yang selanjutnya daripada fa'il setelah hukum yang pertama rofa, hukum yang kedua adalah tidak boleh dibuang,
hukum yang ketiga dimufradkan, hukum yang keempat ditakniskan. Nah, hukum yang kelima itu muttasil dengan maf'ulnya. Artinya fa'il terlebih dahulu baru kemudian maf'ul. Urutannya fi'il, fa'il, maf'ul gitu. Itu hukum asalnya. Boleh diubah tapi di beberapa tempat tertentu saja. Al-madhkur qablahu fi'luhu, itu yang sebelumnya ada fi'il disebutkan. Wa huwa ala qismaini zahirin wa mudmarin, dan fa'il ini ada dua, ada fa'il zahir, ada fa'il domir. Fa'il zahir jelas ya, kalau fa'il zahir jelas berarti fa'ilnya berupa isim zahir. Namun isim zahir pun kita mengenalnya ada dua macam. Ada isim zahir yang sharih, ada isim zahir yang muawwal bisharih atau ghairu sharih. Isim zahir yang sharih jelas, contoh koma zaidun ya, itu sharih jelas. Atau yang ghairu sharih atau muawwal bisharih, karena secara lahiriah, secara zahir itu bukan fa'il atau bukan isim, tapi berupa fi'il mudhari yang dimasuki oleh an masdariyah. Maka disebut dengan muawwal bisharih. Contoh sebelumnya, yu'jibuni antadriba. Nah, itu yu'jibuni antadriba. Yu'jibu itu fi'il, ni itu ya mutakalimnya maf'ul, antadriba itu fa'il. Nah, antadriba ini fa'il, fa'ilnya berupa isim zahir, tapi isim zahirnya yang ghairu sharih. Kenapa? Karena secara zahirnya antadriba itu bukan isim, bukan, tapi fi'il mudhari. Yaitu fi'il mudhari yang dimasuki oleh an masdariyah, sehingga disebutnya ghairu sharih, tidak jelas. Atau disebut dengan muawwal bisharih, yaitu ditakwili dengan yang sharih, yaitu ditakwili dengan masdar. Yu'jibuni antadriba dibaca yu'jibuni durbuka. Atau dalam Al-Quran seperti wa antasumu khairul lakum. Nah, itu juga antasumu isim zahir yang ghairu sharih, muawwal bisharih ya, yang ditakwili dengan isim sharih. Antasumu khairul lakum ay siyamukum khairul lakum, itu ya. Nah, yang kedua adalah isim domir, fa'il yang berupa isim domir. Nah, fa'il yang berupa isim domir ini pun ada dua domirnya. Ada domir bariz, ada domir mustatir. Domir baris itu berarti domir yang nampak ya, domir yang nampak, yang zahir. Nah, domir baris ini itu ada dua, ada domir muttasil, ada domir munfasil. Domir munfasil huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu, itu domir munfasil. Dan keberadaan domir munfasil itu hanya ada dua mahal, yaitu mahal marfu dengan mahal mansub, tidak ada mahal majrur kalau domir munfasil ya. Yang mahal marfu tadi huwa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antuma, itu yang mahal marfu. Yang mahal mansubnya iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahuna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakuna, iya, ya, iya. Nah, itu yang mahal mansub. Nah, domir munfasil yang mahal marfu itu salah satunya ketika dia menjadi fa'il. Koma huwa, koma huma, nah itu bisa. Kemudian domir munfasil satunya domir muttasil. Nah, domir muttasil itu pun ada tiga mahal, yaitu mahal marfu, mahal mansub dengan mahal majrur. Kalau yang munfasil tadi cuma dua kan ya, tidak ada mahal majrur. Nah, kalau yang muttasil ini ada tiga, mahal mansub, mahal marfu, mahal mansub, mahal majrur. Mahal marfu seperti dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna, itu taknya adalah domir muttasil mahal marfu karena dia menjadi fa'il. Atau mahal mansub dorobahu, berarti dia orang kedua memukul dia orang yang ketiga ya. Dorobahu ay dorobahuwa hu ya. Dorobahu, dorobahuma, dorobahum, dorobaha, dorobahuma, dorobahun, dorobaka, dorobakuma, dorobakum, dorobaki, dorobakuma, dorobakuna, dorobani, dorobana. Nah, itu yang mahal mansub. Yang ketiga mahal majrur.
Misalkan mamrurum bihi, bihi, bihima, bihim, biha, bihima, bihina, bika, bikuma, bikum, biki, bikuma, bikunna, bina. Nah itu domir mutasil yang mahal majrur ya. Kemudian setelah baris yang kedua itu ada yang mustatir. Nah mustatirnya ada mustatir yang jawazan, ada mustatir yang wujuban. Mustatir jawazan seperti pada fi'il madhi atau pada fi'il mudhari yang waqi' ghaib. Daraba atau yadribu itu jawazan. Yadribu Zaidun boleh atau yadribu saja juga boleh. Ai yadribu huwa berarti takdirnya. Nah, sedangkan untuk fi'il mudhari yang waqi' mutakalim wahid, mutakalim al-ghair ataupun mukhatab itu domirnya mustatir yang wujuban ya. Tadribu itu taknya domir mustatir takdiruhu anta ya, tidak dibaca tadribu anta tetapi tadribu. Atau pada fi'il amr idrib juga yaitu fi'il amr yang fa'ilnya itu mustatir wujuban, tidak bisa kita tampakkan dibaca idrib anta, tapi idrib takdiruhu anta ai idrib anta, tapi tidak bisa ditampakkan. Boleh ditampakkan ketika tujuannya lain, tujuannya untuk litaukid. Misalkan kayak dalam Al-Qur'an uskun anta wa zaujukal jannah. Nah, itu uskun anta, itu antanya disebutkan, itu maksud tujuannya adalah untuk taukid, maka diperbolehkan. Tapi kalau tidak karena taukid, maka hukum asal domirnya fi'il amr tidak boleh ditampakkan. Karena apa? Karena domirnya mustatir wujuban itu ya. Nah, itu fa'ilnya fa'il yang berupa isim domir. Ya, fa'il yang berupa isim domir. Contohnya fazahiru, contoh qama zaidun wa yaqumu zaidun, qama zaidani wa yaqumu zaidani, qama zaiduna wa yaqumu zaiduna, qama rijalu wa yaqumu rijalu, wa qamat hindun wa taqumu hindun, qamatil hindani wa taqumul hindani, wa qamatil hindatu wa taqumul hindatu, wa qamal hunudu wa yaqumul hunudu. Semuanya qama akhuka wa yaqumu akhuka wal ashiru qama gulami wa yaqumu gulami wa asbah dzalik. Nah, ini contoh-contoh fa'il dengan berbagai jenisnya ya, dengan berbagai jenis. Ada yang mufrad, ada yang tasniyah, ada yang jama', ada yang muannas, ada yang muzakkar, kemudian ada yang asmaul khamsah juga. Contoh qama akhuka wa yaqumu akhuka, dan yang terakhir ada juga yang mudhaf liya'il mutakallim. Nah, kalau mudhaf liya'il mutakallim maka rafa'nya itu secara muqaddar ya. Muqaddarnya karena alasan lit ta'adzur. Ta'adzurnya karena ta'adzur arodi, yaitu karena sebab adanya idhofah kepada ya mutakallim. Jadi arod ada yang zahir, ada yang muqaddar. Yang zahir jelas rafa nasab jar nampak. Nah, kalau yang muqaddar berarti semuanya sama, hanya dikira-kirakan. Nah, yang muqaddar ini sebabnya dua ya, yang muqaddar sebabnya dua. Satu lit ta'adzur, yang kedua lisiqal. Ta'adzur ini karena sulit, lisiqal karena berat. Nah, yang karena sulit lit ta'adzur ini ada dua, dibagi dua lagi. Ada ta'adzur zati, yaitu secara zatnya sulit karena berupa alif, yaitu terjadi pada isim-isim maksur, yaitu isim-isim yang berakhiran alif. Contoh ja'a Musa, ra'aitu Musa, marortu bi Musa. Itu Musa semua, rafa nasab jar sama. Yang membedakan adalah pengiraan. Kenapa dikira-kirakan? Karena sulit. Sulitnya secara apa? Secara zat. Kenapa? Karena akhirannya berupa alif. Sementara alif la taqbalu al harakata abadan, tidak bisa menerima harokat selama-lamanya. Nah, yang kedua adalah ta'adzur yang arodi, yaitu ta'adzur yang bersifat baru, yaitu karena apa? Karena sebab diidofakan pada ya mutakallim. Seperti dalam contoh ini, qoma ghulami, ra'aitu ghulami, marortu juga sama bi ghulami, sama-sama ghulami. Nah, yang membedakan rafa nasab jarnya itu pengiraan kita, yaitu dikira-kirakan pada apa? Dikira-kirakan pada ma qabla ya'il mutakallim, yaitu pada huruf sebelumnya ya mutakallim. Apa berarti? Hula mim ya, berarti dikira-kirakan pada mim.
Kenapa dikira-kirakan pada mim? Yaitu karena iza ta'arada al-mani' wal muqtadi quddimal mani', ya, ketika al-mani' dengan muqtadi kumpul, maka yang dimenangkan, yang didahulukan itu adalah yang mani'nya. Yang muqtadi, yang menuntut untuk dirofakan, siapa? Amil. Yang menuntut menasabkan juga amil, yang menuntut menjerkan juga amil. Tapi walaupun di situ ada yang menuntut, tapi di sana ada yang mencegah. Siapa yang mencegahnya? Yaitu ya mutakalim. Ya mutakalim mencegah. Pokoknya bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun tuntutannya, saya tidak mau tahu. Pokoknya siapapun yang ikut masuk bersamaan denganku, mau tidak mau harokatnya harus sesuai dengan harokat yang sesuai dengan diriku, yaitu kasroh. Maka tidak bisa diharokati apapun, sehingga ketidakbisaannya lafal-lafal yang diidofan kepada ya mutakalim untuk menerima harokat itu ketidakbisaan, kesulitan yang sifatnya baru, yaitu karena sebab diidofakan itu. Nah, ketika tidak diidofakan, maka tidak sulit lagi. Ja'a hulamun, ra'aitu hulaman, marartu bi hulamin. Tidak sulit. Nah, sulitnya itu karena sebab baru itu tadi, yaitu karena sebab idofah pada ya mutakalim, ya. Tapi kalau Musa ataupun yang isi maksur itu kan selama-lamanya. Itu sebab ta'adzur. Nah, yang kedua adalah sebab lisikal, yaitu karena berat, yaitu pada isim mangkus, yaitu isim yang berakhiran ya. Seperti ja'a al-qadhi. Nah, itu ja'a al-qadhi itu harokat domahnya itu dikira-kirakan karena apa? Karena lisikal, karena berat. Kalau dibaca ja'a al-qadhiyu, ja'a al-qadhiyu itu berat. Atau yagzu juga yagzuwu asalnya, tapi karena berat maka dibuang, dibaca yagzu. Tapi kalau nasab itu ringan, maka ketika nasab ra'aitu al-qadhiya, nah itu ya-nya ditampakkan. Jadi kalau dalam isim maksur itu muqaddar fi jami'i harokatihi salasa. Tapi kalau isim mangkus, yaitu isim yang berakhiran ya akhirnya, maka dia dikira-kirakan pada dua keadaan saja, yaitu rofa dengan jer. Sementara nasab itu ditampakkan. Ja'a al-qadhi, ra'aitu al-qadhiya, marartu bil qadhi. Itu ya, marartu bil qadhi. Nah, wal mudmar isna asyara, isim domir itu ada 12. Ini isim domir untuk yang tadi ya, yang isim apa, yang domir munfasil ya kita sudah bacanya. Huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu itu. Ini contoh-contohnya ya. Nahu qaulika darabtu wa darabna wa darabta wa darabti wa darabtuma wa darabtum wa darabtunna wa darabtu wa darabna. Kemudian fa'il yang dhamir ghaibnya daraba, darabat, darabata, darabata, darabu. Ya, sulit kalau enggak urut ya, darabna. Dan itu ya daraba, darabu, darabat, darabata, darabna gitu ya. Al-fa'il al-mudmar al-munfasil, nah ini fa'il yang berupa dhamir munfasilnya. Berarti huwa huma hum itu tadi ya. Wa ma daraba illa nahnu, tuh contohnya. Apa di sini? Ini apa? Matannya gimana? Yang fa'il mudmar enggak ada ya. Di matan di sini enggak ada ya. Al-fa'il mudmar al-munfasil berarti huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu itu. Mungkin dicukupkan saja dulu ya sampai di sini, nanti kita sambung lagi bab selanjutnya, yaitu babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu wa ma ba'dahu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.